Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul "Ini milik siapa? Orang tua atau anak?" Ketika ada seseorang meminta izin untuk memarkir mobil di halaman rumah milik keluarganya, Stephen Dufresne segera menjawab, "Oh, itu milik ibu saya. Ayahnya sudah meninggal." Nancy Dufresne bercerita, sejak anaknya masih kecil, dia sudah mengajar mereka bahwa rumah itu milik orang tua. Baju yang mereka kenakan, makanan yang mereka santap juga milik orang tua. Orang tua yang bekerja dan membelinya, semua itu milik orang tua. Jadi mereka diajar untuk berterima kasih, tahu diri, dan bersyukur. Bahkan saat meminta anak-anaknya membersihkan kamar tidur mereka, Nancy berkata, "Stephen, bersihkan kamar saya yang kamu pakai." Nancy menjelaskan, saat mereka menyadari itu bukan miliknya, mereka akan lebih berhati-hati dalam menjaganya, memperlakukan secara berbeda. Tidak umum di telinga kita sebagai orang Asia, bukan? Kita terbiasa mendidik anak-anak, apa yang kita miliki, ya milik anak-anak. Sampai ada ucapan yang kerap kita dengar, milik orang tua itu milik anak-anak, tetapi milik anak itu bukan milik orang tua. Tidak heran banyak anak-anak yang bersikap arogan, merasa anak orang kaya. Nanti dulu, yang kaya itu orang tuamu. Mereka yang bekerja dan merintis sejak awal dengan susah payah. Orang tua sukses tidak berarti anak itu sukses. Anak harus dididik untuk membuktikan kesuksesan mereka sendiri, kata Nancy dengan tegas. Nancy juga menekankan, dalam hubungan dengan Tuhan pun, anak-anak harus membangun hubungannya secara pribadi, tidak bisa menumpang pada iman orang tuanya. Setuju, terlalu memanjakan anak tanpa melatih mereka menjadi pribadi yang ulet, mau bekerja keras, dan berani menghadapi tantangan, itu justru menghancurkan mereka. Setelah banyak belajar, saya baru sadar, ternyata menjadi orang tua itu seharusnya menjadi pelatih atau coach, bukan pelindung anak. Tidak sedikit pula anak yang merasa berhak untuk mendapatkan harta milik orang tuanya, apalagi jika dia anak laki-laki. Apa hakku sebagai anak laki-laki di keluarga ini? Demikian tanya seorang anak laki-laki. Wow, nanti dulu, bukankah hak ini diterima setelah seseorang melakukan kewajibannya? Senantiasa ada respon sebelum menerima sesuatu. Sadarkah kita? Bahkan anugerah Tuhan yang gratis pun harus diresponi dengan iman. Hanya orang yang beriman yang bisa menerima keselamatan yang ditawarkan gratis oleh Tuhan. Warren Buffett, orang terkaya nomor 3 di dunia, berjanji setelah beliau meninggal, kekayaannya akan kembali ke masyarakat. Menurutnya, sungguh tidak adil jika anak-anaknya menikmati kekayaannya yang sangat banyak tanpa bersusah payah. Tentu anak-anaknya juga mendapat bagian, tetapi tidak semuanya. Saat saya menonton interview dengan salah satu anak Buffett, dia menyatakan hal yang sama. Tidak adil kalau dia mendadak kaya hanya karena dalam tanda kutip kebetulan
lahir sebagai putra Warren Buffett. Sungguh berbeda dengan budaya Asia. Kalau bisa, kekayaan jangan sampai habis meski dimakan 7 turunan. Tidak hanya itu, dalam hubungan lainnya, posisi orang tua dan anak kerap tidak jelas. Tidak sedikit anak-anak yang pindah ke luar negeri butuh babysitter tetapi tidak mampu bayar. Apa akal? Mamanya diajak ke luar negeri dan dijadikan babysitternya. Orang tua Asia terbiasa dididik mesti rela berkorban buat anak. Lalu kapan sang ibu punya waktu untuk menikmati hidupnya sendiri? Sebagai penutup, Nancy Dufresne bercerita, ada anak seorang pengusaha kaya di Amerika yang ditanya oleh wartawan, bagaimana dengan jet pribadi yang dibeli ayahnya? Apa kesan-kesannya? Oh, itu milik ayah saya, bukan milik saya. Karena anak-anak pengusaha kaya itu tahu membedakan mana miliknya dan milik ayahnya. Ketiga anak pengusaha itu masing-masing memiliki bisnis sendiri dan sukses. David Rockefeller Jr. berkata, sungguh sebuah kesalahan ketika berpikir bahwa Anda dapat memberikan kekayaan kepada anak-anak atau cucu-cucu Anda, dan entah bagaimana itu bisa berakibat baik bagi mereka. Seharusnya mereka meraih kesuksesan dengan cara mereka sendiri. Contoh yang menginspirasi bukan? Vince Lombardi berkata, harga kesuksesan adalah kerja keras, berdedikasi terhadap pekerjaan yang ada, dan tekad entah menang atau kalah, tetapi kita telah mengerjakan yang terbaik yang kita bisa untuk mengerjakan tugas yang ada. Setuju? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.